Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia Fitriani. Saya dari kelompok 2. Kami akan membahas tentang perubahan variabel dalam integral dan integral permukaan. Sebelumnya, perkenalkan saya dari pemateri 1 yang akan membahas tentang perubahan variabel dalam integral. Nah, sebelum ke sana, kita harus review terlebih dahulu apa itu integral tentu, integral tak tentu, integral lipat 1, lipat 2, lipat 3. Nah, oke, kita lanjut ke review materi yang pertama, yaitu integral tentu dan tak tentu yang akan dibahas oleh rekan saya. Mari saksikan videonya. Dan sekarang kita akan mereview integral dasar, yaitu integral substitusi. Ini adalah soalnya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Kita bacakan soalnya dulu ya. Integral dari 1 sampai akar 6 X akar X kuadrat ditambah 3 dx. Pada soal ini, kita diminta menghitung sebuah integral tentu menggunakan metode substitusi. Nah, integral yang diberikan adalah integral dari 1 sampai dengan akar 6 X akar X kuadrat ditambah 3 dx. Nah, metode yang digunakan adalah substitusi, yaitu mengganti bagian dalam fungsi dengan variabel baru agar integral menjadi lebih mudah dihitung. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan substitusi. Misal, penyelesaian. Kita misalkan U sama dengan X kuadrat ditambah 3. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menyederhanakan bentuk akar sehingga integral lebih mudah dihitung. Nah, selanjutnya kita akan menurunkan substitusi. Nah, kita mencari turunan dari U dulu. Nah, misalnya du sama dengan 2x dx. Agar sesuai dengan bentuk yang ada di soal, kita ubah dulu menjadi setengah du sama dengan x dx. Nah, langkah ini penting karena pada integral terdapat x dan dx. Selanjutnya, kita mengubah batas integral. Ini batas bawahnya adalah 1 sampai batas atasnya adalah akar 6. Kita mengubah batas integral. Nah, x-nya sama dengan 1. Maka u-nya sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 sama dengan 4. Nah, sekarang kita merubah batas atasnya, yaitu akar 6. Jika ini batas atas ya teman-teman. Nah, ini batas bawah. Jika x sama dengan akar dari 6, maka u-nya sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 3. Hasilnya berapa teman-teman? 6 ditambah 3. Jadi 9. Akar 6 jika dipangkatkan 2 hasilnya 6. Nah, jadi dapat kita ketahui batas integral berubah menjadi dari 4 sampai 9. Ini menjadi 4 sampai 9 du. Nah, sekarang langkah selanjutnya yaitu mengubah akar menjadi pangkat. Akar bisa ditulis dalam bentuk pangkat, yaitu akar u sama dengan u. Jika akar dipangkatkan, maka nilainya adalah setengah. Jadi, akar u sama dengan u pangkat setengah. Sehingga integral menjadi setengah integral dari 4 sampai 9 u pangkat setengah du. Oke. Nah, sekarang kita menghitung integral. Sekarang kita menghitung integral. Aturan umum integral pangkat yaitu integral xn dx sama dengan xn plus 1 per n tambah 1. Untuk kasus ini, nilai pangkatnya adalah n sama dengan setengah. Sehingga hasilnya sama dengan 1/3 u akar 3/2.
Nah, sekarang kita memasukkan batas integralnya. Kita masukkan batas atas dan batas bawah. Atas integral. Jadi 1/3 9 pangkat 3/2 din 4/3/2. Nah, batas integralnya sudah kita dapatkan. Sekarang kita mencari nilainya. 9 pangkat 3/2 sama dengan 27. Dan 4 pangkat 3/2 sama dengan 8. Sehingga dapat kita hasilkan 1/3 27 min 8 sama dengan kita hasilkan 19/3. Jadi hasil dari integral dari 1 sampai dengan akar 6 akar x kuadrat ditambah 3 dx, kita cari penyelesaiannya dan hasilnya sama dengan 19/3 dengan cara substitusi. Nah, kiranya bisa dipahami ataupun ada gambaran dari integral tentu dan tak tentu dan lipat satu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu multiple integral atau lipat 2. Nah, saya mengambil satu contoh sederhana dari integral lipat 2. Mari saksikan penjelasannya. Oke, inilah soal yang pertama, yaitu integral lipat 2. Integral 0 sampai dengan 2, integral 1 sampai dengan 2, 6x kuadrat plus 3y kuadrat dy dx sama dengan integral 0 sampai dengan 2, 6x kuadrat y. Y ini dari mana? Karena ini diintegralkan terhadap y dulu. Nah, jadi ada y-nya plus y pangkat 3. Pangkat 3 itu dari mana? Pangkat 3 itu dari aturan pangkatnya, yaitu 1/n plus 1 y pangkat n plus 1 sama dengan 3/3 y pangkat 3. Artinya yaitu y pangkat 3. Maka di sini y pangkat 3 terhadap 1 dan 2. Batas 1 dan 2 dx. Nah, terus integral 0 sampai dengan 2, 12x pangkat 2. 12x pangkat 2 ini dari mana? Ini tuh diganti sama 2. 6 dikali 2 sama dengan 12x pangkat 2. Nah, ini diganti sama dengan 2. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini sekarang kan batasnya 1. Diganti ininya sama dengan 1. 6 dikali 1 sama dengan 6x kuadrat. Ini diganti sama dengan 1. 1 pangkat 3 sama dengan 1 dx. Sama dengan integral 0 sampai dengan 2. 6x kuadrat. Nah, 6 plus 7 dx. 6x kuadrat ini dari mana? Dari sini, dari aturan pangkat yang atas tadi. 6x kuadrat sama dengan 6/3 x pangkat 3 sama dengan 3x pangkat 3. Nah, terus sama dengan ke sini. Nah, menghasilkan ini plus 7x karena ini terhadap x, jadi 7x. Nah, terus batas 0 sampai dengan 2. Nah, ini diganti sama dengan 2 dulu. 2 dikali 2 4, 4 dipangkatkan 3 sama dengan 16 ditambah 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, batasnya 0. 2 kali 0 0 pangkat 3 0, 7 kali 0 sama dengan 0, jadi 0. 16 tambah 14 sama dengan 30. Nah, mungkin itu dia pembahasan dari integral lipat 2 contohnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu alam semesta berjalan dalam sistem koordinat yang sempurna. Matematika bukanlah penemuan, melainkan bahasa untuk membaca keteraturan alam semesta yang telah diukur dengan sangat teliti. Itu dibuktikan juga dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran ataupun ketentuan." Tentunya semua ada ketentuan dan aturannya. Integrasi dan transformasi variabel adalah cara manusia untuk memahami ukuran tersebut, mulai dari melengkungnya ruang angkasa hingga dinamika aliran fluida. Itu semua berbunyi dalam Al-Quran. Sungguh Masya Allah ya, semua seimbang antara sains dengan bunyi Al-Quran. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu perubahan variabel dalam integral. Yang pertama, kita harus memahami dulu konsep yang ada di dalam perubahan variabel tersebut. Perubahan variabel merupakan teknik mengganti variabel yang lama dengan variabel yang baru, dan itu adalah suatu konsep yang penting dan bertujuan yang pertama
bentuk fungsi lebih sederhana atau menyederhanakan yang rumit begitu. Yang kedua, daerah integrasi lebih mudah. Dengan adanya integral, ini akan mempermudah perhitungannya. Yang ketiga yaitu integral lipat 2 dan 3 lebih efisien dihitung atau lebih mudah, lebih gampang gitu. Kita akan menyederhanakannya. Oke, kita lanjut ya, biar ada gambaran. Nih, yang pertama, menguasai dimensi tunggal, substitusi du per dv. Sebelum mengubah ruang 3 dimensi, kita harus mengingat prinsip dasar variabel tunggal. Substitusi du adalah cara kita menyederhanakan kurva yang rumit menjadi lebih mudah ataupun garis datar. Variabel diubah, kompleksitasnya runtuh. Konsep ini adalah akar dari Jacobian. Nah, itu tuh yang akan dibahas kita di pembahasan yang selanjutnya, yaitu mulai dari kasus integral lipat 1. Hitunglah integral 2x pangkat x pangkat 2 dx. Langkah yang pertama, definisikan. Misalnya u adalah x pangkat 2, maka turunan du-nya adalah 2x dx, seperti yang aturan pangkat tadi ya. Langkah yang kedua, substitusi integral reduksi. Bentuknya menjadi integral pangkat u du. Nah, langkah yang ketiga, pangkat u plus c. Maka pangkat x kuadrat. X kuadrat itu tuh dari mana? Dari u tadi, karena u-nya dimisalkan menjadi x kuadrat plus c. Oke, kiranya udah dipahami ya. Ini hal yang sangat dasar. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya mengenai perubahan variabel dalam integral. Ini salah satu bentuk visual dari pembahasan hari ini mengenai koordinat polar atau disebut dengan Jacobian ataupun transformasi koordinat. Nah, seperti itu. Dari gambar ini menghasilkan suatu pertanyaan, yaitu mengapa Kartesian atau XY tidak cukup. Nah, yang jadi permasalahannya tuh ini. Bisa dilihat langsung, gambar lingkaran ini sangat tidak presisi. Masih banyak daerah yang kosong di area pinggir lingkaran. Itu tuh disebabkan adanya error geometris. Error geometris di sini yaitu ketika kita menghitung menggunakan X dan Y, maka pinggirnya tidak tertutupi. Jadi lingkarannya tuh tidak seimbang dan tidak teratur. Kotak-kotaknya tuh masih banyak yang kosong. Nah, yang kedua, ketika menghitung menggunakan Kartesian atau XY, akan menghasilkan perhitungan yang rumit karena batas akar kuadratnya itu banyak akar kuadratnya sehingga rumit dan perhitungannya pun kemungkinan besar tidak presisi. Maka dari itu kita membutuhkan koordinat polar. Nih, kesesuaian bentuk dengan R dan theta, elemen-elemen kecil ini yang mengikuti kelengkungan akan mengikuti kelengkungan lingkaran secara alami sehingga akan menghasilkan lebih presisi. Nah, tapi ada catatan juga. Kita tidak bisa begitu saja menggantikan dx dan dy dengan dr dan dθ. Kenapa? Karena area elemen besar seiring menjauhnya jari-jari dari pusat. Kita membutuhkan penerjemah untuk menyeimbangkan distorsi ini. Jadi tidak bisa begitu saja. Nanti akan dibahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang perubahan variabel dalam integral berupa contoh soal agar lebih terbayang. Contoh 1, ini ada di BOAS ya, tapi saya insya Allah akan bahas lebih detail lagi penyelesaiannya. Diketahui sebuah lembaran material berbentuk setengah lingkaran. Ini gambarnya. Setengah lingkaran dengan jari-jari A dan densitas massa jenis konstan Rho. Tentukanlah 1 titik berat atau sentroid dari area setengah lingkaran tersebut. Sentroid dari ini, gambar ini. 2. Momen inersia dari lembaran material terhadap diameter yang membentuk sisi lurus. Ini setengah lingkaran tersebut. Oke, untuk membahas pertanyaan ini, saksikan penjelasannya berikut ini. Oke, kita bahas contoh soal yang tadi, yaitu yang gambar ini.
Y bar sama dengan 0 karena bentuknya simetris atas dan bawah. X bar sama dengan berapa? X bar dikali luas sama dengan integral X dA itu ketika koordinatnya kartesian. X sama dengan R cos theta, dA sama dengan R dr d theta, R dari 0 sampai dengan A, theta dari min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, ketika koordinatnya polar ini, integral X bar R dr d theta sama dengan integral X R dr d theta. Nah, ketika sekarang ganti R-nya, X-nya. X bar sama dengan integral R sama dengan 0 sampai dengan A, integral theta sama dengan min pi per 2 sampai dengan pi per 2. R dr d theta ini tidak berubah ya, karena ini masih tetap. Nah, sekarang X-nya yang diganti, integral 0 sampai dengan A, integral min pi per 2 sampai dengan pi per 2, R cos theta, R dr d theta. R cos theta dari mana? Dari sini, dari X-nya. Nah, lanjut ke sini. X bar sama dengan integral 0 sampai dengan A, R dr sama dengan 1 per 2 R kuadrat batas 0 sampai dengan A. Itu dari mana? Dari aturan dasar integral pangkat. Nah, menghasilkan A kuadrat per 2 sama dengan X bar R A kuadrat per 2 pi. Nah, lanjut ke sini. Integral min pi per 2 sampai pi per 2 R cos theta R dr d theta sama dengan integral min pi per 2 sampai dengan pi per 2 R kuadrat dr dari mana? Ini dari sini. R-nya ada 2. Nah, terus ingat tadi aturan dasar integral pangkat. Nah, itu 1 per 3 R pangkat 3 batas 0 sampai dengan A pangkat 3 per 3. Nah, udah ada hasilnya ya. Lalu integralkan cos theta ke sudut. Nah, mulai dari sini. X bar sama dengan A kuadrat per 2V. Dari mana? Dari yang ini. Ya, dipindahkan sama dengan A pangkat 3 per 3. Nah, dari mana? Dari sini. Nah, lalu integralkan yang tadi cos, diintegralkan menjadi sin theta batas min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, menghasilkan ini. A pangkat 3 per 3 dikali 2. Dari mana 2 ini? 2 ini dari sini. Yang tadi sin theta pi per 2, sin theta min pi per 2. 1 dan min 1. 1 dikurangi min 1 sama dengan 2. Jadi di sini 2. Nah, terus X bar sama dengan A pangkat 2 per 2V sama dengan 2A pangkat 3 per 3 hasilnya. Nah, X bar sama dengan 2A pangkat 3. 2A pangkat 3 per 3 dari situ. Dikali 2 per A pangkat 2V. Dari mana? Dari yang ini. Nah, dari yang atas ini. Diputar. 2-nya jadi di atas. Sama dengan 4A per 3V. Nah, seperti itu. Lanjut ke pembahasan momen inersia. Ini adalah soal yang nomor 2. Y sama dengan integral X kuadrat dm, itu aturannya. Dm sama dengan rho dA. Rho dA adalah rho R dr d theta. X kuadrat sama dengan R kuadrat cos kuadrat theta. Nah, Y sama dengan rho integral min V per 2 sampai dengan V per 2 X kuadrat R dr d theta sama dengan rho integral 0 sampai dengan A integral min V per 2 sampai dengan V per 2 R kuadrat cos kuadrat theta R dr d theta sama dengan rho integral min V kuadrat sampai dengan P per 2 cos pangkat 2 theta d theta dikali integral 0 sampai dengan A R pangkat 3 dr. Ini hasilnya. Hasil kali ini kesini. Nah, ingat ini notesnya. Ketika cos kuadrat theta digunakan identitas dari trigonometri, hasil integralnya yaitu pi per 2. Terus ketika integral R pangkat 3 sama dengan 1 per 4 A pangkat 4 sama dengan A pangkat 4 per 4. Itu dari mana? Dari aturan dasar integral pangkat. Oke, kita lanjut. Belum selesai. Ke sini. Maka Y sama dengan rho dikali pi per 2 dikali A pangkat 4 per 4 sama dengan rho dikali pi A pangkat 4 per 8. Hasil kali dari sini menghasilkan ini. Nah, M
sama dengan rho integral r dr d theta sama dengan rho 0 sampai dengan a integral min pi per 2 sampai dengan pi per 2 r dr d theta sama dengan rho integral 0 sampai dengan a r dr d theta sama dengan hasilnya ini 1 per 2 r kuadrat batas 0 sampai dengan a sama dengan a kuadrat per 2 pi, yaitu rho na pangkat 2 per 2. Itu hasilnya. Oke, sekarang inersia Y dibandingkan dengan M yang tadi, yang ini. Nah, M dikali 2 per VA kuadrat. Dari mana itu? Dari yang ini. Ya, yang tadi. Nah, lalu PA pangkat 4 per 8 dari mana? Dari sini. Oke. Nah, sama dengan selesaikan dulu yang ini. 2M per PA pangkat 2 dikali ini yang tadi. PA pangkat 4 per 8. Hasilnya ini. Hasil coret-coret menghasilkan MA kuadrat per 4. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu Jacobian. Jacobian adalah faktor skala alam semesta. Jacobian secara aljabar yaitu menyeimbangkan distorsi ruang ketika kita mengubah sistem koordinatnya. Atau bisa dikatakan, Jacobian adalah determinan untuk merubah elemen area berupa volume ataupun elemen-elemen lain yang diakibatkan dari transformasi koordinat, sehingga tidak selalu bergantung pada metode geometri yang tadi. Nah, terus ia adalah determinan matriks dari turunan parsial semua variabel pelengkap. Nah, ini Cartesian, ini U dan V, UV. Jacobian sama dengan do xy per do st sama dengan do x per do s, do x per do t. Dari sini do x per do s, do x per do t sama dengan do y per do s, do y per do t. Nah, aturan emasnya ataupun notes yang harus diingatnya yaitu dA lama sama dengan Jacobian dA baru, yaitu mengganti dA yang lama diganti dengan dA yang baru, seperti yang penjelasan sebelumnya. Elemen area D, Y, DX bukan sekedar DS dan DT, melainkan tergantikan atau diganti secara absolut oleh Jacobian, mutlak Jacobian, DSDT, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Pembuktian matematis dari matrik ke geometris. Diketahui X-nya itu yang tadi, yang contoh soal X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Mari kita cari Jacobian untuk transisi dari XY ke R theta. Nah, yang tadi yang gambar yang lingkaran itu, kan itu transformasi ya. Nah, do X per do R, do X per do theta, do Y per do R, do Y per do theta sama dengan cos theta min sin theta R cos theta. Kalkulus determinannya nih yang lebih rincinya dikali secara silang nih, dari sini ke sini, dari sini ke sini, yaitu cos theta dikali R cos theta dikurangi R min R sin theta dikali sin theta, maka hasilnya R cos theta kuadrat plus sin theta pangkat 2 sin pangkat 2 theta, yaitu R dikali 1 sama dengan R. Kesimpulannya, elemen area polar mutlak menjadi R dr d theta. Seperti itu asal muasalnya. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Jacobian untuk sistem 2 dimensi. Dalam 2 dimensi, jika koordinat lama yaitu X dan Y atau Cartesian dan dinyatakan sebagai fungsi dari 2 variabel baru S dan T yang tadi juga sudah dibahas melalui persamaan X sama dengan XST dan Y sama dengan YST,
Maka Jacobian dari XY terhadap ST adalah sebuah determinan yang dinyatakan sebagai berikut. Nih, asal-asalnya kayak gini. J sama dengan J XY per ST. Maka do XY per do ST sama dengan do X per do S, do X per do T, do Y per do S, do Y per do T. Hasilnya DA sama dengan mutlak Jacobian ds dt. Oke, lanjut. Kita lanjut saja langsung ke contoh soal lagi. Saya menghadirkan suatu contoh soal tentang hitunglah integral lipat 2D dalam kurung 2x pangkat 2 min xy min y pangkat 2 dA, dengan D adalah daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan min 2x plus 4, Y sama dengan min x plus 7, Y sama dengan x min 2, dan Y sama dengan x plus 1. Nih udah ada penyelesaiannya sebenarnya, tapi saya akan bahas lebih lanjut di selanjutnya. Untuk bisa mengetahui caranya seperti apa biar lebih jelas, mari simak videonya. Oke, kita bahas soal yang selanjutnya yang dibatasi dengan 4 garis. 4 garisnya sudah diketahui. Daerah yang dibatasi 4 garisnya yaitu Y sama dengan min 2x plus 4 sama dengan 2x plus Y sama dengan 4, Y sama dengan min 2x plus 7 sama dengan 2x plus Y sama dengan 7, Y sama dengan X min 2 sama dengan X min Y sama dengan 2, Y sama dengan X plus 1 sama dengan X min Y sama dengan min 1, tanpa kita sadari itu adalah hal yang berulang, yaitu 2X plus Y dan X min Y. Nah, terus dari sana kita menentukan variabel barunya, yaitu variabel Pi dan U. Nah, untuk itu kita harus membuat pemisalan yang menjadi U-nya. U yang pertama yaitu 2X plus 7. Nah, 2x plus 7, batas U-nya adalah 4 sampai dengan 7. Nah, terus U yang kedua, X min Y. Batas Pi-nya yaitu min 1 sampai dengan 2. Nah, dari sana kita harus menentukan nilai X dan nilai V dalam bentuk U dan V. Nah, di sini dimasukkan nilai yang tadi ke sini. 2x plus 7 ditambah X min Y sama dengan U plus Pi. Terus karena ini 3x dari mana? Dari sini. 2x tambah x sama dengan U plus Pi. X sama dengan 1/3 U plus Pi. Nah, ini nilai U. Terus sekarang kita mencari nilai Pi. Nilai Pi-nya dimasukkan juga 2 kali X min Y dikurangi 2x plus Y sama dengan 2V dikurangi U. Nah, hasil kali dan pengurangan menghasilkan ini. Min 3Y sama dengan 2V min U. Y sama dengan 1/3 U min 2V. Nah, ini nilai Pi-nya. Nah, setelah dari sana kita langsung mencari nilai Jacobian. Masih ingat yang tadi determinan Jacobian seperti apa? Jacobian ini do xy per do uv sama dengan do x per do u, do x per do u, do x per do v. Nah, ini do y per do u, do y per do v ini. Nah, menghasilkan nilai. Nah, dari 2, do x per do u sama dengan 1/3, do x per do v sama dengan 1/3, do y per do u sama dengan 1/3, do y per do v sama dengan min 2/3. Nah, dari sana kita substitusikan nilai-nilai tersebut untuk mengetahui nilai dari Jacobian determinannya. Hitung determinannya, substitusikan angka tersebut dan menghasilkan min 1/3. Nah, ubah langsung sekarang fungsi integralnya. Fungsi aslinya yaitu kan tadi ini 2x kuadrat min xy min y kuadrat. Ini bisa difaktorkan. Untuk trik cerdasnya yaitu ini 2x kuadrat min xy min y kuadrat sama dengan dalam kurung 2x plus y dikali X min Y sama dengan ini adalah U kali V. Nah, itu. Nah, terus dari sana sekarang kita masuk ke komponen dalam integral yang baru, yaitu integral
min 1 sampai dengan 2 yang tadi dari sini, dari atas, integral 4 sampai dengan 7 UV dikali mutlak J du dV sama dengan integral min 1 sampai dengan 2 integral 4 sampai dengan 7 UV dikali 1/3. 1/3 ini nilai apa? Nilai Jacobian yang tadi, yang udah kita ketahui, udah hitung tadi, do U do V. Lalu untuk mempermudah perhitungan kita keluarkan konstatanya terlebih dahulu. 1/3 integral min 1 sama dengan 2 pi batas integral 4 sama dengan 7 U du dV. Nah, integral terhadap U 1/2 U kuadrat batas 4 sampai dengan 7 yaitu 1/2 49. 49 dari mana? 7 kali 7 sama dengan 49. 16 dari mana? Dari 4 kali 4 sama dengan 16 menghasilkan 33/2. Kalikan dengan 1/3. 1/3 dikali 33/2 sama dengan 11/2. Integral terhadap pi. Integral terhadap pi. Pi-nya berapa? Yang itu 11/2. Integral min 1 sampai dengan 2 pi dv yang tadi ya. Ini nilai ini dari yang atas juga. Nah, terus maka 11/2. 1/2 pi kuadrat. Batas min 1 sampai dengan 2 sama dengan 11/2. 1/2 dikali 4 dikurangi 1/2 dikali 1 sama dengan 11/2 dikali 3/2 sama dengan 33/4. Mungkin itu pembahasannya. Nah, itu dia pembahasan atau penyelesaian dari soal yang tadi saya tampilkan. Nah, sekarang ini adalah salah satu bentuk visual dari soal yang tadi, yang mana U-nya sama dengan 4 di sini posisinya, U-nya sama dengan 7 di sini posisinya, Pi-nya sama dengan 2 di sini posisinya, dan Pi-nya sama dengan min 1 di sini posisinya. Nah, ini adalah bentuk visualnya, bisa dilihat. Nah, seperti ini. Mungkin pembahasan dari saya selaku pemateri 1 mengenai perubahan variabel dalam integral dan Jacobian 2 dimensi cukup sekian. Saya akan lanjutkan kepada teman saya mengenai pembahasan Jacobian untuk sistem 3 dimensi. Terima kasih. Setelah membahas Jacobian untuk sistem 2 dimensi, sekarang kita bahas Jacobian untuk sistem 3 dimensi. 3 dimensi. Pada slide ini dijelaskan tentang sistem koordinat 3 dimensi yang sering digunakan dalam kalkulus, terutama ketika menghitung integral lipat 3 atau triple integral. Di dalam matematika ada beberapa cara untuk menyatakan posisi suatu titik di ruang 3 dimensi. Nah, 3 dimensi koordinat yang paling umum itu adalah koordinat kartesian. Variabel yang digunakan adalah x, y, dan z. Elemen volumenya adalah dv sama dengan dx, dy, dan dz. Koordinat ini biasanya digunakan ketika bentuk objeknya kotak, balok, dan bidang datar, karena perhitungannya lebih sederhana. Contohnya adalah balok, kubus, dan bidang datar. Nah, selanjutnya ini ada koordinat silinder digunakan ketika bentuk objek melingkar seperti tabung. Variabel yang digunakan adalah r, theta, dan z, yang artinya r sama dengan jarak dari pusat lingkaran, theta adalah sudut terhadap sumbu x, dan z adalah tinggi. Elemen volumenya berubah menjadi dv sama dengan r dr d theta dz. Perhatikan ada tambahan r di depannya. Tambahan ini muncul karena perubahan koordinat dari kartesian ke silinder memerlukan faktor Jacobian. Koordinat ini sering digunakan untuk menghitung volume seperti tabung, pipa, dan benda yang simetris terhadap sumbu. Nah, selanjutnya ini yang terakhir adalah koordinat bola. Koordinat ini digunakan ketika objek memiliki bentuk bola atau radiasi ke segala arah. Variabel yang digunakan adalah r, yaitu jarak dari pusat, theta yaitu sudut horizontal, dan pi yaitu sudut vertikal. Elemen volumenya adalah dv sama dengan r kuadrat sin theta dr d theta d pi. Tambahan r kuadrat sin theta muncul karena perubahan koordinat dari kartesian ke bola. Koordinat bola sering digunakan untuk menghitung volume planet, radiasi cahaya, dan distribusi partikel. Selanjutnya yaitu menjelaskan rumus umum Jacobian untuk perubahan variabel pada integral 3 dimensi. Ketika kita mengganti variabel lama menjadi variabel baru, kita harus menghitung Jacobiannya terlebih dahulu. Misalnya, kita punya variabel lama, yaitu rst, dan kita ubah menjadi variabel baru, yaitu u, v, dan w. Hubungan antara variabel tersebut dituliskan sebagai yang bisa kita lihat, yaitu x sama dengan x u v w, y sama dengan y
U V W, Z sama dengan Z U V W. Nah, Jacobian adalah determinan matriks yang diturunkan secara parsial. Bentuknya adalah J sama dengan do XYZ per do UVW. Artinya, kita membuat matriks dari turunan parsial tersebut. Turunan X terhadap UVW, turunan Y terhadap UVW, dan turunan Z terhadap UVW. Dan kemudian dihitung determinannya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hubungan Jacobian dengan integral. Peran Jacobian dalam integral lipat 3 yaitu jika terdapat integral lipat 3 seperti ini dan dilakukan perubahan variabel dari X, Y, Z menjadi U, V, W, maka integral berubah menjadi seperti ini. Dengan J sama dengan do X, Y, Z per do U, V, W. Contoh faktor Jacobian pada perubahan koordinat Kartesian silinder yaitu dV sama dengan R dr d theta dz. Kartesian bola dV sama dengan R kuadrat sin theta dr theta dpi. Faktor R dan R kuadrat sin theta berasal dari Jacobian itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui transformasi koordinat dari Kartesian ke koordinat silinder sebagai berikut. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, dan Z sama dengan Z. Nah, kita harus menentukan Jacobian dari transformasi tersebut dan selanjutnya elemen volume baru setelah perubahan koordinat. Langkah pertama adalah menuliskan matriks turunan parsial dari transformasi. Jacobian didefinisikan sebagai J sama dengan do XYZ per do R theta Z. Nah, yang pertama adalah menentukan turunan parsial dari transformasi X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, dan Z sama dengan Z, maka turunan parsialnya adalah turunan X, turunan Y, dan turunan Z. Turunan parsial untuk X sama dengan R cos theta. Do X per do R saat menurunkan terhadap R maka theta dianggap konstan. X sama dengan R cos theta. Karena cos theta adalah konstanta, maka turunan dari R adalah 1. Hasilnya, do X per do R sama dengan cos theta. Nah, turunan terhadap theta. Do X per do theta, sekarang R dianggap konstan. X sama dengan R cos theta. Turunan cos theta adalah min sin theta. Karena ada R di depan, maka do X per do theta sama dengan min R sin theta. Sekarang turunan terhadap Z. Do X per do Z. Karena X tidak mengandung Z, maka turunannya sama dengan 0. Sekarang turunan parsial untuk Y sama dengan R sin theta. Do Y per do R, tetanya dianggap konstan. Y sama dengan R sin theta. Karena sin theta adalah konstanta, maka do Y per do R sama dengan sin theta. Nah, sekarang kita turunkan terhadap theta. Do Y per do theta, R dianggap konstan. Turunan sin theta adalah cos theta, sehingga do Y per do theta sama dengan R cos theta. Nah, sekarang diturunkan terhadap Z. Do Y per do Z, karena tidak ada Z di dalam fungsi, maka hasilnya adalah 0. Nah, turunan parsial untuk Z. Z sama dengan Z. Diturunkan terhadap R, do Z per do R sama dengan 0. Diturunkan lagi terhadap theta. Do Z per do theta sama dengan 0. Do Z diturunkan terhadap Z. Do Z per do Z sama dengan 1 karena turunan Z terhadap dirinya sendiri adalah 1. Selanjutnya membentuk matriks Jacobian. J sama dengan cos theta min R sin theta 0. Sin theta R cos theta 0, 0, 0, 1. Ini diambil dari turunan X, Y, dan Z. Dan selanjutnya menghitung determinan. J sama dengan R dalam kurung cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta. Karena cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1, maka jawaban akhir atau Jacobian transformasinya adalah J sama dengan R, sehingga elemen volume berubah menjadi dV sama dengan R dr d theta dz. Selanjutnya adalah koordinat polar. Pada slide ini kita akan membahas tentang koordinat polar. Koordinat polar itu adalah sistem koordinat yang digunakan untuk menentukan posisi atau titik pada bidang, tetapi berbeda dengan koordinat kartesian yang menggunakan pasangan X dan Y. Dalam koordinat polar, kita menggunakan dua nilai, yaitu R dan theta. R itu adalah jarak titik dari pusat atau origin. Sementara theta adalah sudut yang dibentuk titik tersebut terhadap sumbu X. Jadi posisi suatu titik
ditentukan oleh seberapa jauh dari pusat dan berapa sudutnya. Contoh sederhananya adalah kalau koordinat kartesian seperti kita berjalan ke kanan lalu ke atas. Sedangkan koordinat polar seperti kita bergerak menjauh dari pusat lalu berputar dengan sudut tertentu. Oke teman-teman, pada slide ini kita masuk ke bagian yaitu elemen luas. Kalau biasanya di kartesian kita pakai dx dy, pas pindah ke polar itu bentuknya nggak bisa sama lagi. Nah, bisa dilihat di slide, kalau di kartesian itu bentuknya kotak dx dy, tapi kalau di polar elemen luasnya berubah menjadi r dr dθ. Nah, poin utamanya ada di huruf r itu. Kenapa ada r? Karena di koordinat kutub, luas kotak itu bergantung sama seberapa jauh dia dari pusat. Makin jauh keluar, kotaknya makin lebar, maka ada faktor R di sana. Terus gimana cara nulisnya? Lihat rumus yang bawah itu. Setiap kita nemu fungsi fx ya, kita tinggal translate aja. X-nya diganti menjadi R cos theta, Y-nya diganti menjadi R sin theta, dan dA-nya otomatis berubah jadi R dr dθ. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini kita diminta menghitung integral ganda dari fungsi 3x plus 4y kuadrat. Coba perhatikan daerah D-nya. Daerah ini dibatasi oleh dua lingkaran, jari-jari 1 dan jari-jari 2, tapi cuma di setengah bidang atas aja. Kalau kita gambar, bentuknya jadi seperti pelangi, seperti gambar di bawah kanan itu. Karena bentuknya melengkung seperti itu, pakai koordinat polar itu adalah pilihan yang tepat dibanding pakai kartesian. Nah, langkah pertama kita terjemahkan dulu dari komponen ke bahasa polar itu. Seperti yang sudah kita bahas, X diganti jadi R cos theta, Y diganti menjadi R sin theta, dan elemen dA jangan lupa kita ganti menjadi R dr dθ. Sekarang kita susun integralnya. Lihat batas yang kita punya. Karena daerahnya di antara lingkaran jari-jari 1 dan 2, maka R jalan dari 1 sampai 2. Karena cuma setengah lingkaran atas aja, maka sudut tetanya jalan dari 0 sampai V. Jadi integralnya bisa kalian lihat di slide. Integral dari 0 sampai V, integral dari 1 sampai 2. Dalam kurung 3R cos theta plus 4R kuadrat sin kuadrat theta dikali R dr dθ. Ingat ya, R yang di luar harus dikalikan masuk dulu ke dalam kurung sebelum kita mulai hitung. Nah, kita selesaikan dulu integral bagian dalamnya itu terhadap R. Hasilnya adalah R pangkat 3 cos theta plus R pangkat 4 sin kuadrat theta dengan batas 1 sampai 2. Setelah kita masukkan angkanya dan kita kurangi, kita dapat hasil sementara yaitu 7 cos theta plus 15 sin kuadrat theta. Terakhir, tinggal kita integralkan terhadap sudut theta. Khusus untuk bagian 15 sin kuadrat theta, kita pakai identitas trigonometri, yaitu 1 min cos 2 theta per 2, supaya pangkatnya hilang dan lebih mudah dihitung. Setelah kita hitung sampai akhir, bagian cos theta akan jadi 0 karena satu putaran setengah lingkaran dan yang tersisa tinggal bagian konstantanya saja. Hasil akhirnya kita dapat menjadi 15 per 2V. Jadi, nilai dari volume di bawah permukaan fungsi ini untuk daerah setengah lingkaran atas tadi adalah 7,5 V. Setelah koordinat polar, yuk kita bahas mengenai koordinat silinder. Nah, di slide ini kita akan menghitung luas permukaan bola yang terpotong oleh sebuah silinder. Bisa dilihat pada step 1, kalau kita pakai cara kartesian biasa itu rumusnya bakal lebih ribet. Makanya di step 2 kita pakai strategi pindah jalur ke koordinat polar. Nah, perhatikan bagian eksekusi integral areanya. Kita ganti persamaan jadi R sama dengan sin theta. Dengan teknik substitusi yang ada di situ, perhitungan yang terlihat susah menjadi lebih simpel dan kita dapat hasil akhirnya yaitu areanya sama dengan V min 2. Intinya kalau kita ketemu irisan benda bulat, menggunakan cara polar itu menjadi lebih mudah. Lanjut ke slide berikutnya, sekarang kita pakai koordinat silinder buat cari sentroid atau titik seimbangnya. Contohnya pada kerucut yang ada di gambar ini. Coba lihat bagian batas integrasinya. Karena kerucut ini simetris melingkar, kita tentukan sudutnya atau tetanya satu putaran penuh atau 2V. Jari-jarinya dari 0 sampai Z dan tingginya dari 0 sampai H.
Cari momennya. Hasil akhirnya ketemu kalau posisi titik beratnya atau Z barnya adalah di 3/4H. Jadi, secara matematis terbukti kalau titik berat kerucut solid itu letaknya agak ke atas, tepatnya di 3/4 tingginya. Nah, di sini kita punya contoh soal untuk mencari volume sebuah benda. Kita sebut B. Benda ini dipagari oleh 3 hal, yaitu yang pertama tabung silinder. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Lantainya adalah bidang X, Y, atau Z sama dengan 0. Atapnya dipotong miring oleh bidang Y plus 2Z sama dengan 2. Langkah utamanya yaitu kita ubah menjadi koordinat silinder. Kenapa? Karena alasnya berbentuk lingkaran. Dari persamaan tabung, kita tahu jari-jarinya adalah R sama dengan 2. Jadi, R jalan dari 0 sampai 2. Karena lingkarannya utuh, sudutnya atau theta muter penuh dari 0 sampai 2V. Gambarnya bisa kalian lihat di bawah, alasnya bulat sempurna tapi atasnya miring seperti potongan kayu. Setelah tahu batas alasnya, sekarang kita fokus ke tingginya atau sumbu Z. Persamaan atap tadi kan Y plus 2Z sama dengan 2. Kita ubah ke bahasa polar, yaitu Y diganti jadi R sin theta. Setelah dipindah ruas, kita dapat tinggi Z adalah dari 0 sampai 1 min setengah R sin theta. Sekarang mari kita hitung integralnya. Tahap pertama mengintegralkan terhadap Z. Karena kita cuma integralkan dz, hasilnya langsung batas atasnya tadi. Tapi jangan lupa dikalikan R dari elemen volume silinder. Nah, tahap selanjutnya integral terhadap R. Kita integralkan R min setengah R kuadrat sin theta. Hasilnya bisa kalian lihat di baris kedua. Masukkan angka 0 dan 2. Ketemulah fungsi dalam theta. Nah, tahap 3 ini kita sapu bersih dengan theta. Terakhir, kita integralkan terhadap sudut dari 0 ke 2V. Bagian yang ada sin theta kalau diintegralkan penuh, satu putaran bakal jadi 0. Jadi, yang tersisa cuma angka konstantanya saja. Hasil akhirnya adalah 4X. Jadi volume total benda miring ini adalah persis 4X satuan volume. Oke, selanjutnya ke koordinat bola. Nanti akan ditampilin soalnya. Ada diferensial Pi-nya R kuadrat sin theta dr d theta d pi. Nah, ini tuh dari mana sih? Ini tuh hasil dari mengubah integral dari koordinat kartesius ini tuh. Ya, terus di sini kalau dimasukin dari ini yang apa? Dari soalnya. Nah, jadi integral lipat 3 dari 0 sampai pi, integral 0 sampai 2pi, dan integral 0 sampai r kuadrat sin theta dr d theta d pi. Lanjut ke yang ini, menghitung integral terhadap R dulu. Nah, R kuadrat dr. Kenapa sih di sini tuh jadi R pangkat 3/3. Nah, ini tuh menggunakan aturan integral yang berarti di sini tuh Rn plus 1 n plus 1. Nah, di sini kan 2 R n-nya tuh 2 plus 1 berarti 3, n-nya 2 plus 1 3 gitu. Nah, jadi sehingga jadi gini gitu. Atau bisa gini, bisa ditulis gini, bisa gini juga, bebas. Lanjut ke
menghitung integral terhadap pi. Nah di sini tuh ada integral 0 sampai 2 pi dp sama dengan 2 pi gitu. Jadi ini langsung aja dimasukin ya. Nah ini. Oke. Nah lanjut ke ini. Nah, oh iya, ini jadi kalau misalnya dimasukin ke sini jadinya gini. Nah, 1/3 atau R3/3 dalam kurung 2 pi sin theta d theta. Oke. Terus langkah selanjutnya ada menghitung integral terhadap theta yang terakhir. Nah, integral 0 sampai pi sin theta d theta. Nah, masukin dulu ini oh iya, itu lanjutnya jadi gini. Integral sin theta d theta sama dengan min cos. Nah, ininya dimasukin jadi gini. Nah, jadi gini nih. Nah, jadi ini kelihatan gak sih? Ya gini lah. Nah gitu. Lanjut. Nah tinggal ke sini nih. Min cos pi plus cos 0. Cos 0 kan 1. Ini min 1. Ini min 1. Kan min sama min plus 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, nanti tuh hasil akhirnya jadi di sini dah. Di sini weh. Pi kelihatan nggak? Oke, pi r pangkat 3 2 pi 2. Nah ini lalu dijumlahin jadi gini hasil akhirnya gitu. Oke, lanjut ke integral permukaan. Nah, integral permukaan itu singkatnya integral metode dalam kalkulus multivariabel yang digunakan untuk menghitung luas atau jumlah suatu besaran pada permukaan. Nah, lanjut aja ya ke contoh soal biar dijelasin gimana sih metodenya itu. Nah, di sini ada contoh soalnya. Tentukan luas bidang X min 2Y plus 5Z sama dengan 3 yang dipotong oleh silinder X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Terus lanjut ke selanjutnya, ada penyelesaiannya. Pi sama dengan X min 2Y plus 5Z min 3. Min 3 ini tuh dari ini ya, 3 dari 3 pindah ruas ke sini jadi min 3 jadi min gitu. Nah, udah. Terus ke sini ada nabla pi sama dengan do pi per do X plus do pi per do Y plus do pi per do Z. Nah ini nih dapat dari mana nih? Nah ini tuh dapat dari sini nih.
Nah ini. Nah ini dulu ya, nilai dari ini biar jadi ini itu diturunkan ini terhadap nilai x. Nah ini nih x kan. Nah di sini diturunin jadi 1. Ini tuh pakai turunan parsial. Nah di sini terus terhadap y. Nah ini 2y jadi min 2y. Ini z 5z turunin jadi 5 gitu. Terus di sini tuh ada rumus luas permukaan di sini. Nah ini apa? Integral lipat 2 atas wilayah R. Di sini dari akar 16 pi kuadrat per do pi per do z dx dy. Nah di sini tinggal masukin nih nilainya, kan di sini udah dapat nih do pi-nya 1 min plus ini min 2 plus 5 kuadrat per, nah ini do pi per do z tuh ini nih. Nah ini udah ketahuan juga 5 dx dy. Kita lanjut lagi ke sini, ke tahap selanjutnya. Hujan ini, maaf, ceret. Di sini tinggal dijumlahin aja. Ini nih, ini tinggal dijumlahin, hasilnya jadi ini nih kan 1 pangkat 2 ya, 1 pangkat 2 jadi 1, min 4 pangkat 2 jadi 4 kan, min sama min jadi plus, 5 pangkat 2 jadi 25. Oke, gitu. Nantilah. Nah, di sini selanjutnya ini di apa? Dijumlahin aja. Jadi hasilnya ini nih. Akar 30/5 dx dy. Nah, ini kan ini tuh nilai konstan kan? Bisa dipindahin ke belakang. Nah, jadi akar 30/5 integral lipat 2 wilayah R dx dy gitu. Lanjut ke sini. Nah, di sini integral lipat 2R. Nah, ini dari mana sih? Ini tuh rumus luas lingkaran. Nah, ini. Nah, kita cari dulu nilai R-nya ya. Nah, nilai R-nya tuh R kuadrat tuh dari sini nih. Dari sini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sebenarnya ini tuh udah gak perlu diginiin lagi sih sebenarnya. Udah sih langsung masukin aja. Jadi, nah, kalau misalnya mau tahu mah ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Terus di sini jadi 3 kuadrat ya, 3 pangkat 2. Soalnya kan ini kalau dijumlahin jadi 9, terus ini jadi 3 gitu. Soalnya kan sebelumnya ini R kuadrat. Nah, ini juga 3 kuadrat gitu, 3 pangkat 2. Nah, jadi R sama dengan 3 gitu. Nah, tinggal masukin aja pi R kuadrat, masukin nilainya pangkat 2. Di sini lanjut lagi pi, hasilnya ini 9, pindahin ke sini 9 pi. Terus nanti hasil akhirnya tuh bakal, kalau misal ditulis tuh gini, berarti akar 30 yang dari sebelumnya per 5, berarti ini dikali ya, ini 9 pi. Nah, gini. Tapi bisa lagi di sini. Berarti kalau disatuin kan berarti jadi gini ya. 9 pi akar 30 5. Ini hasil akhirnya gitu. Nah, gitulah. Jadi singkat aja ya dari aku gitu. Ini dari saya. Sekian penjelasan tentang apa ini tuh integral permukaan gitulah.
Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi manfaat bagi teman-teman, khususnya bagi kami sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.